Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Hafiz Andi Al-Fauzan, teman saya Muhammad Fahri Akbar, Najmi Hinayah, dan Aninda Sifalesari yang akan memaparkan tentang tantangan Pancasila pada generasi milenial. Oke, jadi sebelumnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Tantangan Pancasila pada Generasi Milenial adalah metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner atau pertanyaan. Kuesioner dirancang atau didesain dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencakup aspek pemahaman tentang Pancasila, sikap terhadap nilai-nilai Pancasila, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Pertanyaan disusun dalam bentuk pilihan ganda dan pertanyaan terbuka. Dan yang sudah mengisi kuesioner kami ada sekitar 30 orang dengan range umur 14 tahun ke atas, dan yang paling mendominasi itu ada di umur 18 sampai 22 tahun. Tantangan Pancasila pada generasi milenial adalah bagaimana nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya dapat tetap relevan dan dipahami oleh generasi yang hidup di era digital dan globalisasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, generasi muda seringkali terpapar berbagai ideologi dan budaya asing yang bisa mempengaruhi cara pandang mereka terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang kreatif dan inovatif dalam mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai Pancasila agar bisa diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi milenial. Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Di satu sisi, Pancasila merupakan ideologi yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di sisi lain, generasi muda cenderung lebih berpengaruh oleh nilai-nilai global dan teknologi yang terus berkembang pesat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dan terinternalisasi oleh generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan budaya asing. Baik, sekarang saatnya hasil dan pembahasan. Dari ketiga pertanyaan ini, sebanyak 95,5% menjawab iya. Iya dalam artian menganggap bahwa nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi kehidupan sekarang. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya anak muda masih memegang teguh nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sebanyak 18% mengatakan bahwa mereka memahami Pancasila bukan dari teknologi yang ada pada saat ini. Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Padahal zaman sekarang teknologi sudah sangat maju. AI sudah sangat dimanfaatkan di mana-mana. Tetapi mengapa sebanyak 19% ini tidak merasakan terkait manfaat dari teknologi ini? Ini menjadi PR untuk kita semua, bahwa dengan adanya teknologi, dengan majunya teknologi, bukan berarti pemahaman kita terkait Pancasila juga bisa meningkat. Hal ini menjadi PR untuk pemerintah untuk meningkatkan teknologi dan juga penyebaran informasi terkait Pancasila. Karena dengan mereka melakukan hal tersebut, diharapkan para pemuda dan seluruh masyarakat bisa memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik. Kesimpulannya, teknologi, terutama media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang Pancasila bagi 80,6% generasi milenial. Namun, 19,4% berpendapat bahwa teknologi tidak cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa pemerintah dan kreator konten daring perlu bekerja lebih keras untuk membuat konten yang bermanfaat, yang menarik dan informatif tentang Pancasila, guna meningkatkan pemahaman dan penerimaan nilai-nilai tersebut di kalangan generasi milenial.
Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.